Oke, balik lagi dengan saya Agus dan di kesempatan yang berbahagia ini semoga kita semuanya selalu berbahagia dan untuk Anda yang saat ini gagal bayar atau baru gagal bayar ya, jangan panik, jangan takut karena gagal bayar itu akan baik-baik saja. Nah, di video kali ini saya akan membahas adanya DC pinjol legal yang menelpon keluar kondar. Ya, ada komentar di video saya. Nah, begini komentarnya. Bang, saya galbe di Dana Rupiah. Udah 5 bulan. Sekarang nelponin terus ke tempat kerja, Bang. Padahal saya tidak masukin nomor dan alamat kerja. Haruskah digalbe selamanya? Mohon infonya. Oke, jadi seperti itu. Dia tidak pernah memasukkan nomor telepon tempat kerja. Tidak pernah memberikan alamat tempat kerja. Ya, tetapi faktanya untuk DC dari Dana Rupiah itu menelpon ke tempat kerja atau ke kantornya. Ya, berarti ini sudah keluar kondar. Kalau sudah keluar kondar berarti sudah melanggar aturan. Berarti Anda harus galbe, ya, nggak usah lagi dibayar. Total gagal bayar. Ya, kenapa? Karena ada aturan OJK ya untuk DC saat menagih kepada nasabah yang gagal bayar. Ya, akan saya bacakan lagi. Nah, di sini debt collector pinjol tidak boleh datang ke tempat kerja tanpa izin dari peminjam. Hal ini diatur dalam peraturan OJK dan AFPI. Ya, ini aturan penagihan pinjol. Yang pertama, debt collector tidak boleh mengganggu privasi peminjam. Yang kedua, debt collector tidak boleh menagih dengan cara yang melanggar norma kesopanan dan ketertiban umum. Yang ketiga, debt collector tidak boleh melakukan penagihan di tempat umum atau alamat yang tidak dicantumkan oleh nasabah. Ya, yang terakhir yang keempat, debt collector tidak boleh menggunakan tindak kekerasan, ancaman atau tindakan yang dapat mempermalukan nasabah. Apa yang harus dilakukan jika tertekan atau terancam? Nih, jika merasa tertekan atau terancam oleh debt collector, laporkan tindakan tersebut kepada pihak berwenang. Ya, laporkan saja. Yang pertama, laporkan kepada OJK. Bahwasanya ada DC pinjol Dana Rupiah menelpon ke tempat kerja Anda. Padahal Anda tidak memberikan informasi nomor telepon tempat kerja Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila Anda diintimidasi, Anda ditekan, diteror, ya, bukti SMS, WA itu di screenshot, laporkan ke OJK. Minimal Anda sudah melaporkan. Ya, kalau sudah Anda ditekan seperti itu, berarti itu sudah melanggar aturan. Dan kalau sudah melanggar aturan, tindakan apa yang harus kita lakukan adalah gagal bayar. Uang dari mana untuk membayar? Kan begitu. Kasih kesempatan para nasabah itu untuk mencari uang. Jangan ditekan terus. Ini kita kondisi stres, gak punya uang, ditekan terus, diancam, ditakut-takuti. Ih, jangan kayak gitu. Pinjol juga ada aturannya ya. Jangan terlalu barbar menagih kepada nasabah. Kadang saya pun heran ya. Sampai sekarang kok masih banyak sekali itu penyandang dana pinjol itu. Dari mana uang mereka kok banyak sekali? Heran saya. Padahal sudah banyak yang gagal bayar. Kok masih ada aja pinjol itu. Jangan sampai pinjol itu menjadi ancaman bagi masyarakat, kalangan bawah. Ya, malah menekan, bukan membantu, menekan. Bunganya terlalu besar. Ya, diiming-imingi kita dengan iklan-iklan, muncul di media sosial, ambil pinjaman, bunga turun, suku bunga turun. Itu pancingan-pancingan itu, bahasa-bahasa iklannya seperti itu. Nanti setelah kita tertarik, akhirnya kita minjol. Kalau bisa udah nggak usah minjol. Dan saya perlu garis bawahi lagi, saya ingatkan lagi kepada Anda, apabila Anda gagal bayar pinjol, pinjol legal ya, resikonya cuman silik OJK, BI checking, DC lapangan. Ya, tidak ada yang lebih dari itu. Dan itu tidak perlu ditakutkan. Kalau DC lapangan datang ke rumah Anda, ya hadapi saja. Sampaikan, saya belum punya uang, selesai. Kalau masuk BI checking, masuk silik OJK, ya sudahlah, nggak usah ngutang. Nggak usah ngutang, nggak apa-apa. Cari kerja lain, ya. Cari kerja, cari uang sebanyak-banyaknya. Apapun kerjakan, yang penting halal. Jangan Anda nekat gali lubang tutup lubang, Anda melakukan kegiatan-kegiatan kriminal hanya untuk menutup utang pinjol. Ya, bodoh sekali kita kalau seperti itu. Pola pikir kita itu harus kita rubah.
Jangan jadikan gagal bayar pinjol itu suatu ancaman yang menjadikan kita ketakutan. Ya, nanti DC lapangan datang, bagaimana? Di penjara bagaimana? Nggak ada. Orang gagal bayar pinjol nggak ada yang masuk penjara. Ya, ini urusan perdata, bukan pidana. Oke, jelas ya. Karena Anda sudah tidak punya uang, jangan Anda paksakan untuk membayar pinjol. Gunakan uang itu untuk kebutuhan Anda, untuk keperluan keluarga Anda. Ya, prioritaskan diri Anda sendiri dan keluarga. Pinjol urusan ke 500 sekian itu. Nggak usah terlalu dipikirkan kali. Nggak usah terlalu dirisaukan kali. Ya, biasa aja. Ya, memang udah nggak ada uang. Ekonomi lagi sulit. Ya, kalau bisa pinjol itu ya diabaikan dulu. Nggak usah diikuti. Yang punya pinjol itu orang-orang kaya itu. Ya, banyak uangnya. Kok bisa banyak uangnya dari mana? Ya nggak tahu saya. Kok bisa dia tuh banyak uangnya? Dari mana ya? Ya, oke teman-teman ya. Pinjol itu bisnis. Ingat, pinjol itu bisnis. Jadi saat Anda gagal bayar, nggak usah Anda merasa bersalah karena udah dikasih pinjaman. Kenapa nggak bisa bayar utang? Nggak usah. Kalau memang sudah nggak punya uang, nggak usah lagi dibayar. Mau diteror, mau diintimidasi, ganti nomor HP. Kalau memang mereka nelpon tempat kerja, mereka mendatangi tempat kerja Anda, laporkan OJK. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.